Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Oke, baik, kita langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pemrograman web. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang materi kita, yaitu DOM3 dan sedikit tentang JavaScript. Nah, DOM3 ini adalah sebuah API namanya. API itu apa ya? Application Programming Interface untuk dokumen HTML dan XML. Yang mendefinisikan struktur logis dari dokumen HTML itu sendiri. Dan kemudian bagaimana dokumen tersebut diakses dan dimanipulasi. Jadi kita perlu namanya DOM3. Gunanya untuk apa? Untuk supaya dokumen HTML ini mempunyai struktur yang logis, agar programming lain dapat paham untuk memanipulasi elemen-elemen tag pada halaman HTML. Jadi menjadi lebih mudah, karena dengan struktur tree yang ada pada dokumen HTML kita, programmer lain bisa paham tentang struktur yang ada pada dokumen tersebut. Jadi DOM ini bentuknya seperti tree, atau lebih mirip seperti forest ya, forest. Jadi bisa dia mempunyai akar, kemudian di dalam akar tersebut ada lagi cabang-cabang, dan kemudian dia membentuk sebuah tree seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja kita lihat dulu apa dokumen tree. Kita langsung masuk ke ini. Jangan lupa dijalankan examnya. Anda harus menjalankan exam dulu dan di start Apache. Nah, kemudian langsung kita ke kodenya. Saya masuk ke CMD dan masuk ke folder latihan kita kemarin, yaitu di latihan ya, latihan. Oke, langsung kalau menggunakan Visual Code langsung ketik aja kode kemudian titik enter dan langsung dibawa ke sini. Nah, ini kemarin kita sudah menjalankan localhost, namanya adalah latihan. Nah, seperti ini dia hasil terakhir kemarin. Nah, dari tampilan ini kita membuatnya melalui source code yang ini kemarin. Dari source code ini bagaimana DOM itu lebih mudah melihatnya. Langsung saja kalau kita ingin melihat dari DOM yang ada pada struktur HTML yang kita buat, sebenarnya Anda bisa saja melakukan klik kanan di sini, kemudian klik inspect. Nah, ini adalah DOM. DOM itu apa? Dokumen Object Model. Itu namanya DOM, Dokumen Object Model. Jadi ini adalah dokumen kita dan di dalamnya ada beberapa objek model. Nah, kita lihat strukturnya di sini. Nah, di sini ada rootnya adalah HTML, kemudian di dalam HTML ada beberapa cabang. Ada beberapa cabang, ada dua cabang di sini ya. Ada dua cabang dalam root, yaitu ada cabang head, kemudian ada cabang body. Nah, di dalam cabang head kita ada lagi cabang. Ada title dan ada link. Nah, di dalam head. Kemudian di dalam body kita lihat lagi, di dalam body ada cabangnya tabel.
di dalam cabang tabel ada cabang T-body. Di dalam cabang T-body ada lagi cabang TR, ada berapa poin? 1, 2, 3, ada 3 cabang. Nah, di masing-masing cabang ini ada TD. Nah, Anda bisa, kalau misalnya kursornya kita letakkan di sini, maka dia akan berubah. Nah, itu menunjukkan bahwa TD ini berada pada posisi sini ya. Kemudian kalau kita letakkan di sini, nah dia akan menyorot yang kita maksud. Nah, seperti itu. Ini adalah DOM tree daripada sebuah dokumen HTML. Nah, DOM ini kita dapat melihat struktur logis pada halaman HTML ini secara logis ya. Jadi misalnya kita ingin merubah bagian ini, nah itu kita bisa mengarahkan ke sini. Nah, di sini kan ada lagi TD. Nah, ini kan bisa nampak. Oh, berarti ini ada pada bagian sidebar seperti itu. Nah, body dan jadi tadi dia ada beberapa cabang, yaitu head dan body tadi ya. Ini berguna jika kita ingin memodifikasi atau memanipulasi tak-tak elemen yang ada di dalam kode kita. Jadi tidak bingung lagi, oh ini sebelah mana ya, ini sebelah mana. Tidak lagi seperti itu. Kita langsung saja menuju DOM tree ya. Nah, ini DOM tree. Nah, seperti itu. Jadi strukturnya kita jelas strukturnya, dan kita lebih mudah untuk memodifikasi daripada elemen tag HTML, dokumen HTML kita. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini secara sederhana, mungkin supaya lebih jelas Anda bisa mengunjungi website ini, Live DOM Viewer. Ini Anda bisa mengakses ini. Kita bisa melihat lebih detail lagi. Nah, di sini ada Live DOM Viewer. Ini sangat berguna sekali untuk melihat struktur daripada dokumen HTML yang kita buat. Nah, saya akan kopikan sebuah source code yang telah kita buat kemarin. Kemudian kita pastekan dia di sini. Di ini. Saya paste. Nah, setelah dipaste kita bisa melihat struktur tree-nya. Jadi tree itu semacam pohon ya. Jadi dia mempunyai root, pohon besar, kemudian dia mempunyai cabang-cabang. Di dalam cabang ada ranting-ranting seperti itu. Jadi lebih logis kita melihat strukturnya. Jadi ibarat akar, dia mempunyai beberapa cabang. Kita lihat di sini. Rootnya adalah HTML, kemudian cabangnya ada head dan ada body. Nah, ini ada dua cuman, body dan head, itu cabangnya. Di dalam head mungkin ada title, ada link, mungkin ada meta dan lain sebagainya. Kemudian di dalam cabang body adalah ranting yang lain, ada tabel, ini tabelnya. Tabel ini satu baris nanti ditutup. Kemudian ada TR, TR-nya ada TR 1, 2, 3, ada 3 TR. Kemudian dalam TR pertama itu ada TD, header, kemudian ada sidebar, dan lainnya. Nah, misalnya mana tahu Anda ingin memodifikasi pada konten misalnya. Nah, ini cukup menuju ke kelas konten. Jadi situ sudah ketahuan apabila kita ingin menambah, mengurangi
kemudian memodifikasi sebuah dokumen HTML. Tidak perlu lagi bersusah-susah mencari source code ini yang mana ya, coba ini, coba itu. Tidak perlu lagi, kita langsung saja menuju DOM tree-nya. Jadi DOM tree ini mengarahkan kita kepada struktur logis sebuah dokumen HTML. Nah, itu saja kira-kira tentang dokumen HTML. Baik, mungkin Anda sudah paham perlu daripada DOM tree ini pada dokumen HTML kita. Oke, sekarang saya lanjutkan tentang JavaScript. Langsung kita menuju JavaScript. Oke, JavaScript itu adalah sebuah JavaScript ya. Contohnya saya akan buatkan di sini saja dulu. Saya buat di sini tr, kemudian dalam tr ada td. Nah, di dalam td saya akan membuatkan sebuah script JavaScript di sini nanti. Namun sebelum saya lanjutkan ke coding, JavaScript itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang ada pada sisi klien. Jadi pada hal ini adalah browser ini ya, browser baik itu Mozilla atau Firefox atau Chrome atau Opera atau Safari dan lain sebagainya, itu adalah sebuah klien. Jadi dieksekusinya di klien dan outputnya juga ditampilkan di klien. Beda dengan PHP. Kalau PHP eksekusinya di server, outputnya di klien. Nah, itu beda ya. Nah, JavaScript ini sebuah bahasa pemrograman juga. Nah, mungkin yang paling awal dulu yang muncul adalah JavaScript ini untuk bahasa pemrograman untuk client side. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membuat sebuah halaman web itu supaya jadi lebih interaktif dan ya menarik gitu ya. Oke, baik, kita mulai saja kepada JavaScript yang sederhana terlebih dahulu. Di sini saya akan meletakkan di dalam tag body ya. Berarti di sini saya buat tr dulu, kemudian di dalam tr ada td. Nah, di dalam td baru kita ketikkan scriptnya. Scriptnya berarti tipe adalah teks, kemudian JavaScript. Nah, ini awal jika kita ingin memulai membuat kode JavaScript, diawali dengan script tipe teks JavaScript, kemudian ditutup di sini. Nah, berarti kodenya adalah berada di dalam, saya simpan dulu, berada di dalam ini antara tag script dengan slash script. Nah, contoh saya akan membuatkan di sini perintah apa namanya, JavaScript write. Nah, di sini ada contohnya hello world misalnya. Nah, ini sudah, jika kita ingin memulai ya diawali dengan ini ya. Oke, saya simpan. Kemudian kita lihat hasilnya di sini, refresh. Nah, ini dia. Hello world. Nah, itu ya, berarti di sini perintah ini akan menuliskan menuliskan kata hello world dan akan ditampilkan di layar langsung. Oleh karena ini adalah sebuah bahasa pemrograman, maka bisa dibuat misalnya contoh yang lain. Kalau bahasa pemrograman tuh biasanya bisa menghitung biasanya. Coba saya buat sebuah looping, misalnya for i.
Ini dalam saya buat variabel i sama dengan 0, kemudian kutip 2, di mana i nanti besar atau sama dengan 100. Kecil atau sama dengan 100. Kemudian tutup, di mana nanti i itu beriterasi sebanyak lebih kurang 10 kali gitu ya. Lebih kurang 10 kali. Oke. Nah, kemudian kita tampilkan dia ke layar. Nah, di sini hello world-nya saya rubah dengan variabel i yang akan ditampilkan. I kemudian ditambah dengan ada di situ spasi. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Karena dia sebuah bahasa pemrograman, apakah bisa dia menghitung? Kita lihat hasilnya. Ternyata ini apa? Ini gitu ya. For kemudian ya. Berarti dia akan menghasilkan angka 0, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali iterasi. 10, 20 sampai 10 ya, 10 kali iterasi. Nah, ternyata dia memang betul sebuah bahasa pemrograman. Nah, oke, selain bahasa pemrograman tadi katanya dia bisa juga membuat aplikasi web itu interaktif. Nah, di mana interaktifnya nih? Oke, saya tunjukkan interaktifnya. Contohnya saya akan membuat sebuah event klik, ya, sebuah event klik mengeluarkan aksi yang apabila ditekan tombolnya nanti dia akan memerintahkan sebuah elemen tag ya, sebuah tag daripada HTML. Contoh sebuah script ini saya gimana nih ya? Ini saya hapus lagi atau dibiarkan saja? Oke, saya biarkan aja dulu seperti ini. Saya akan menambahkan sebuah function di sini. Ini ada sebuah function, ya, function. Katakanlah nama functionnya adalah hello. Seperti itu. Kemudian buka, tutup. Nah, di dalam function hello ini nanti kita akan membuat sebuah alert, yang berisi halo, apa kabar gitu ya. Halo, apa kabar? Ini contoh saja. Oke, ini saya simpan jadi sebuah function halo. Nah, di mana nanti function halo ini akan kita panggil di mana di sini ya? Misalnya ini ada konten pula di sini. Atau di sini atau di bawah inilah saya buat tr lagi ya. Saya buat tr, kemudian di situ ada td. Di dalam td di sini saya buat sebuah form. Nah, sebuah forum ya. Atau gini aja lah, form. Waduh, salah tulis. Form. Sebuah form, cuman dia tidak pakai exe, form biasa saja. Ini kok sini pergi? Oke, sebuah form biasa saja tanpa aksi. Nah, di dalam form ini biasa ya, kalau ingin membuat sebuah input itu harus diawali dengan tag form. Nah, di dalamnya baru dibuat input type. Input type-nya itu kita ganti dengan button. Jadi sebuah tombol.
Kemudian tombolnya itu on click. Nah, itu on click, dimana nanti on click itu akan memanggil function halo. Function halo tadi ya. Akan memanggil function halo, dan ini nama ini kita hapus, tidak pakai itu. Kemudian value-nya kita kasih halo. Nah, ini function halo nanti akan memanggil halo. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja kita save. Oke, berarti bahwa sebuah event itu dia akan memanggil sebuah fungsi. Jadi ini saya buat sebuah fungsi halo, kemudian di bawahnya saya menggunakan fungsi halo juga. Apabila diklik dia akan memanggil, apabila on click maka dia akan memanggil fungsi halo. Nah, sedangkan ini adalah nama tombolnya. Ini bisa saja klik saya, bisa juga. Ini hanya merupakan nama tombol. Nah, yang penting dia akan memanggil fungsi halo. Kalau di sini dia halo, ya tentu on kliknya juga halo. Nah, ini kurung kerawal ternyata, dan ini juga kurung kerawal tutup. Ini tanpa kutip. Oke, kita coba hasilnya. Tes. Nah, ini klik saya dan dia akan menampilkan halo, apa kabar. Nah, itu dia. Nah, on click ini eventnya macam-macam, bukan hanya on click. Jadi eventnya itu ada macam-macam. Anda bisa melihatnya saja di sini, website tutorial point tentang website seperti itu. Nah, demikian. Nah, di sini ada event. Nah, Anda lihat event. Nah, event itu ada macam-macam. Nah, di sini banyak. Ada on mouse down, on load, on key up. Oh, ini ada macam-macam. Nah, on drag. Ini kita yang pakai tadi on click. Berarti dia ada trigger on mouse click. Jadi pemicunya melalui klik dari mouse. Ada juga onceng. Onceng ini menggunakan combo box. Jadi macam-macam ini event-event yang sudah disediakan, dan juga berbagai macam, ada for loop. Di sini Anda bisa coba perintah-perintah yang ada pada JavaScript itu sendiri. Nah, kemudian saya akan menunjukkan lagi sebuah karena dia merupakan event tadi. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah program kalkulator sederhana. Nah, ini sudah saya siapkan kalkulatornya. Nah, ini saya kopikan aja ke dalam, posisinya saya buat di mana nih ya? Oke, ya di sini saja. Posisinya di sini saya buat. Nah, oke, ini sebuah kalkulator, dia function juga dengan nama function hasil. Di dalamnya ada aritmatika. Aritmatika ini sebuah variabel. Jadi ini function hasil, di dalamnya ada variabel aritmatika, di mana nanti aritmatika ini akan di switch dengan beberapa pilihan. Ada 1, 2, 3, ada beberapa pilihan. Nah, kemudian pilihan pertama itu tambah, pilihan kedua minus, pilihan ketiga bagi, dan pilihan keempat kali. Nah, kemudian ada alert. Alert ini menampilkan ke layar hasilnya adalah penjumlahan, seperti itu. Nah, build 1 ini memanggil variabel build 1, build 2 juga begitu, diisinya adalah float.
uploading. Nah, ini dokumen kirim. Nah, ini kirim ini build 1 ke sini nanti. Nah, kirim itu adalah form inputan dengan nama form adalah kirim. Jadi ini kirim. Nanti akan dikirimkan hasilnya kemari. Oke, kita ini eventnya ada on click juga, on click. Dengan tipe input adalah button. Oke, kita lihat hasilnya kalkulator. Nah, ini misalnya kita masukkan angka 6, kemudian bilangan kedua angka 5, kemudian kalau misalnya diklik tambah hasilnya 11. Kalau diklik kurang hasilnya 1, kemudian kalau dibagi 1,2, kalau dikali 30. Ya, iya 30. Itu saja materi kita hari ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.